Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di Investor Bijak. Sudah lama sekali saya tidak membuat video ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor pertambangan. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan serta kesimpulan dan pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Lalu di samping itu pula Bapak Ibu, kali ini saya ingin sekedar sharing-sharing saja terkait dengan saham yang saya bahas ini, karena kebetulan saham ini sudah saya miliki dan saya sudah mendapatkan bagger di dalamnya. Oleh karena itu saya menginformasikan bahwa saham ini sudah naik, jadi Bapak Ibu tidak perlu FOMO ataupun takut ketinggalan. Cari saja saham yang Bapak Ibu pahami dan mengerti. Jadi saham yang saya bahas ini adalah saham BRMS. PT Bumi Resource Mineral atau BRM adalah perusahaan pertambangan multi mineral yang beroperasi di Indonesia. BRMS ini didirikan di Indonesia dan mengoperasikan beragam portofolio mineral termasuk tembaga, emas, seng, timah. Mengingat permintaan komoditas yang kuat, BRMS memberikan kesempatan unik untuk menjadi bagian dari perusahaan mineral yang beragam. Jadi itu adalah seputar dari profil BRMS ya Bapak Ibu. Lanjut kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, untuk valuasi sekarang ini sudah mahal ya Bapak Ibu. Jadi ada di angka 6,67, sementara rata-rata selama 3 tahun adalah 1,88, dan saya rasa valuasinya pun juga sudah cukup mahal. Lanjut kita lihat di sisi revenue atau pendapatannya. Kalau dari sisi revenue Bapak Ibu, pada tahun 2023 revenue-nya itu ada di angka 711 miliar ya Bapak Ibu. Sedangkan pada tahun 2024 revenue-nya naik menjadi 2,5 triliun dan pada tahun 2025 ini diperkirakan meningkat menjadi 3,9 triliun. Jadi ini menarik untuk revenue BRMS karena kebetulan memang harga emas saat ini juga sudah naik dari rata-rata tahun-tahun sebelumnya atau rata-rata kurang lebih 3-5 tahun ke belakang. Lanjut kita lihat di sisi IPS-nya. Kalau dari sisi IPS Bapak Ibu, kita tahu bahwa di sini IPS pada tahun 2023 adalah 1,5, sedangkan tahun 2024 naik menjadi 2,7, dan pada tahun 2025 ini diperkirakan IPS-nya menjadi 5,32. Kalau kita lihat di sini juga mengalami kenaikan dari sisi IPS. Lanjut kita lihat dari sisi net income atau pendapatan bersihnya. Kalau kita lihat di sisi net income pada tahun 2023 net income-nya adalah 212 miliar ya Bapak Ibu. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 387 miliar dan pada tahun 2025 ini diperkirakan meningkat lagi menjadi 754 miliar. Jadi saya rasa ini menarik dari sisi BRMS. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Sayangnya BRMS ini tidak termasuk dalam saham yang memberikan dividen ya Bapak Ibu. Terlihat di sini dividen historisnya ini juga tidak ada dan dividen tahun kemarin pun juga tidak ada. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet dan cash flow-nya. Kalau kita lihat dari cashnya itu ada di angka 431 dengan total aset itu ada di 19 triliun dan liabilities-nya itu hanya 2 triliun. Jadi ini menjadi salah satu hal yang menarik. Oleh karena itu saya kemarin itu membeli BRMS ya Bapak Ibu. Sedangkan dari sisi cash flow ini juga sangat bagus karena dari sisi operasinya itu ada di angka 439 dan free cash flow-nya itu ada di angka 439. Menarik untuk BRMS. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya di sini sudah memiliki saham BRMS ya Bapak Ibu, dan BRMS ini sudah naik tinggi dan saya alhamdulillah sudah mendapatkan bagger meskipun hanya sedikit. Kemarin itu sebenarnya saya ingin membeli kurang lebih sekitar 10% dari total cash saya, tapi ternyata sudah naik dan saya hanya bisa berhasil membeli itu sekitar 5%-an saja. Tapi ya tidak masalah ya, tetap disyukuri karena sudah bisa mendapatkan bagger tahun ini. Semoga saja nanti di tahun-tahun berikutnya kita semua bisa mendapatkan bagger ya Bapak Ibu. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saya juga ingin sharing saja terkait saham BRMS ini. Kenapa saya membeli BRMS? Karena saya lihat di sini Bapak Ibu, gold ini
sudah naik dari bulan-bulan kemarin. Oleh karena itu saya tertarik dengan saham yang bergerak dalam bidang emas, termasuk kemarin itu juga Antam dan Archie. Tapi sayangnya Archie itu sudah naik lebih tinggi ya Bapak Ibu, karena saya juga mengikuti grup-grup yang ada di Telegram juga, dan kalau kita lihat Archie ini bahkan di beberapa grup itu sudah ada 200%-an kenaikannya. Artinya kalau kita lihat Archie ini memang sudah mahal, dan pada saat itu saya melihat ada saham lain yang masih belum naik terlalu tinggi, yaitu adalah BRMS itu sendiri. Oleh karena itu saya membeli Archie. Oh ya, jika Bapak Ibu memang ketinggalan suatu saham, itu jangan sampai FOMO ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu untuk FOMO. Cari saja saham-saham yang lain, pasti mendapatkan saham yang murah. Seperti kemarin itu ada NCKL, saya mereview NCKL itu juga dikomentari yang mungkin sebenarnya baik tapi ya tidak tahu. Tapi intinya ya dia kayak mengolok-olok gitu Bapak Ibu ya saat saya membahas NCKL. Jadi saya ingin menunggu NCKL di bawah, tapi ternyata sahamnya sudah naik tinggi. Ya kalau sudah naik ya tidak masalah, tidak perlu dikejar. Tapi ketika saya membahas NCKL itu ternyata malah ada yang mengolok-olok seperti belajar finance dari mana gitu. Nah saya rasa itu sebenarnya memang tidak perlu, karena di saham itu meskipun belajar finance kita juga nggak akan tahu saham itu naiknya kapan. Contohnya adalah saham-saham Pak PP. Kalau kita bahas saham Pak PP itu kan sebenarnya valuasinya kan memang sangat mahal semua Bapak Ibu ya. Tapi kenapa kok dia malah naik terus-terusan? Sedangkan saham-saham seperti Big Bang, terus Astra kemarin itu murah-murah dengan fundamental yang bagus malah tidak naik-naik. Ya itu kan menjadi anomali ya. Meskipun kita belajar finance pun juga lihat situasi juga. Lihat situasi dulu, lihat kondisi market dan lain sebagainya. Kadang ada yang follow the trend juga, kadang ada yang lebih baik wait and see. Yang penting investasi dengan nyaman dan aman. Nah itu juga harus difikirkan. Jadi tidak usah FOMO. Mungkin kalau saya masih belum bisa mendapatkan saham bagger atau ketinggalan suatu saham, misalnya saham NCKL ini atau saham Archie di sini atau saham BRMS, ya mungkin masih ada saham-saham yang lain yang belum naik sampai 100% seperti ini. Nah itu hanya sekedar sharing-sharing saja ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya di sini bermaksud untuk sharing dan tujuan saya adalah mengedukasi, jadi tidak perlu untuk FOMO atau takut bahwa saham ini masih bisa naik lagi terus saya ketinggalan, itu tidak perlu. Pasti ada saham-saham yang lain yang bisa membuat Bapak Ibu bagger di kemudian hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan harga sekarang? Untuk harga sekarang Bapak Ibu, saya rasa BRMS ini jika memang Bapak Ibu ingin membeli, saya mungkin juga akan menambah porsinya itu di harga kurang dari 550-an ya Bapak Ibu. Jadi saya meskipun punya saham BRMS, saya tidak ingin orang yang melihat video saya ini terkecoh ataupun malah rugi besar. Ya saya tetap menyarankan untuk membeli di bawah saja. Kalau sudah naik tinggi seperti ini ya sudah tinggalkan saja, tidak perlu dikejar. Nanti juga akan ada saham-saham yang lain juga yang seperti Archie, BRMS, NCKL dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk saat ini saya skip untuk saham BRMS karena memang sudah naik. Saya pun juga mungkin akan TP sebagian dulu untuk BRMS. Selanjutnya untuk profitnya itu biarkan saja untuk terus melaju, ataupun nanti jika turun saya akan menambah lagi. Mungkin itu yang akan saya lakukan di BRMS. Lanjut kita lihat di sisi kesimpulan. Kalau kita lihat di kesimpulannya Bapak Ibu, ini PBV-nya memang sudah sangat mahal, yaitu adalah 6,67 dari 1,88. Dan revenue, EPS, dan net income-nya ini sebenarnya masih mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Sebenarnya kuartal 3 ini menarik, tapi nanti kita lihat dan review ulang di kuartal 3 nanti. Lalu selanjutnya adalah dividennya ini tidak ada, jadi BRMS tidak memiliki atau tidak membagikan dividen. Dan untuk price-nya ini saya rasa bisa menunggu ataupun membeli di bawah 550. Jadi Bapak Ibu tidak perlu FOMO. Ya ini saya tulis jangan FOMO. Ya meskipun saya mereview video ini sudah bagger, tapi tetap saya sarankan jika memang BRMS nanti turun ke bawah, maka Bapak Ibu bisa nyicil
beli di bawah harga 550 ini. Semakin bawah maka semakin bagus untuk momentum gold saat ini. Begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.